Di atas lembah darah, ada jalur persaingan sengit di dua medan perang, dan badai True Origin yang sengit terus berkecamuk antara langit dan bumi. Dua pusat kekuatan teratas alam surga di lembah Huaxu telah dihentikan oleh Zhou Qingshan dan Zhou Weiyang. Kekuatan mereka mirip satu sama lain. Meski pertunangan ini sengit, semua orang bisa merasakannya. Kemungkinan besar tidak akan berakhir dalam waktu singkat. Berkelahi. Selain itu, dibandingkan dengan situasi Sui Qitian dan Yuxuan, setelah formasi lembah darah dipatahkan, mereka pasti akan mencetak gol. Ketika saatnya tiba, saya khawatir itu akan membuat Zhou Qingshan dan Zhou Wei yang mengambil kesempatan untuk mengalahkan. Dalam satu gerakan. Meskipun diketahui bahwa situasi lembah Huasui dipertaruhkan, tidak ada cara lain untuk Sui Qitian dan Yuxuan, dan mereka tidak boleh setengah cemas. Jika tidak, lawan mereka akan merebut titik lemah mereka. Saat ini, Sui Qitian hanya berharap pembangkit tenaga listrik di lembah darah dapat bersatu sebagai satu dan tetap berpegang pada resolusinya tentang Zhou Qingshan. Dibandingkan dengan fluktuasi hebat di langit, lembah darah terlihat sangat sunyi. Tetapi semua orang tahu bahwa ini hanyalah kedamaian sebelum hujan badai. Itu saja. Setelah Zhou Shao yang pulih, mereka akan menjadi terobosan untuk perang ini. Di sekitar Aula Batu, Du Jing dan yang lainnya berlari dengan panik dan ingin memulihkan True Origin dengan cepat. Tetapi mereka juga merasa bahwa fluktuasi nafas pada siluet di lembah darah itu secara signifikan lebih cepat daripada pemulihan mereka. Saya khawatir tidak akan lama lagi Zhou Shao yang dapat memulihkan kekuatannya. Meskipun tidak mungkin mengembalikan keadaan ke puncak dengan begitu cepat, seharusnya tidak sulit baginya untuk menggunakan energi cadangannya untuk menembus formasi lembah darah. Tunggu mati. Selama pemulihan, Zhou Shao yang memproyeksikan matanya dari bawah, memandang Du Jing dan pembangkit tenaga listrik lainnya dengan corak yang bermartabat, dan sudut mulutnya tidak dapat menahan senyum tipis. Pada saat tertentu, alis Zhou Shao yang tiba-tiba berkerut, dan matanya tiba-tiba tertuju pada siluet ramping. Apakah orang yang membunuh Xiang Sheng itu? Harta Heiyaya ada padanya. Siluet itu, dia tidak asing lagi. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah melihat dari tempat kejadian dibawa kembali oleh bawahannya. Pria itu persis Qin Yichen. Ternyata pria ini masih sangat muda. Dia bisa mengalahkan Xiang Sheng. Itu harus mengandalkan keefektifan harta karun di tebing hitam. Melihat siluet ramping, Zhou Shao yang merasa napasnya menjadi sedikit lebih cepat. Namun, yang mengejutkan Zhou Shao yang adalah Qin Yichen sepertinya tidak merasakan keberadaannya sama sekali, dan berjalan langsung ke arah si Dian. Apa yang dia mau? Yah, meski kamu sendirian, kamu tidak bisa menghentikanku. Melihat tindakan Qin Yichen, Zhou Shao yang mengerutkan kening, tetapi di matanya, sama sekali tidak khawatir, pusat kekuatan artrea lempik di lembah darah telah habis olehnya. Selama dia memulihkan kekuatan perang duniai, dia akan langsung. Formasi merobek lembah darah bukanlah hasil dari orang kecil puncak alam bumi yang bisa mengubahnya. Dengan baik. Bukankah dia orang yang dibawa pulang oleh Kapten Han? Kami mengembalikan krisis Blood Valley kepadanya. Mengapa pemilik lembah melindungi momok ini? Dan saat ini, banyak pembangkit tenaga listrik di lembah darah juga menemukan tindakan Qin Yichen. Ketika dia melihatnya, jalur bisikan terdengar. Suara-suara ini penuh dengan kesalahan. Jelas, banyak pembangkit tenaga listrik yang mengubah lembah darah sangat tidak puas dengan orang yang membahayakan lembah darah ini. Bahkan beberapa pembangkit tenaga listrik dengan temperamen buruk mau tidak mau ingin mengambil Qin Yichen dan membuangnya. Kamu seharusnya tidak keluar. Melihat Qin Yichen datang, Han Ye segera menyapanya. Meskipun prestise di lembah darah tidak rendah, di atas puncak ini, wajahnya tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit canggung. Lagi pula, bencana di lembah Huaxu ini, dia tidak bisa menghilangkan hubungannya. Dia menarik Qin Yichen. Adapun mata aneh dari banyak pembangkit tenaga listrik dan suara menyalahkan, Qin Yichen menggelengkan kepala sedikit ke arah Han Yan dan berjalan menuju si Dian seolah-olah dia tidak mendengarnya. Adik laki-laki, apakah kamu ingin membantu juga? Melihat Qin Yichen datang, mata Du Jing sedikit membeku. Dia tidak memiliki terlalu banyak kesalahan seperti pembangkit tenaga listrik lainnya, dan ada kilatan cahaya di matanya. Tetapi sinar cahaya ini segera redup. Meskipun kekuatan Qin Yichen tidak lemah, untuk lembah darah saat ini, itu hanya tamparan di ember. Mengambil obat mujarab ini akan sedikit membantu pemulihanmu. Qin Yichen melihat sekeliling, lalu mengayunkan gaun lengannya, dan lebih dari 20 botol batu giok keluar dari gaun lengannya. Kemudian, telapak tangannya bergerak sedikit, dan botol giok itu jatuh ke pusat kekuatan artrea lempik yang menjaga aula batu dan pergi. Terima kasih banyak teman kecil atas kebaikannya. Ketika dia melihat botol giok melayang di depannya, Du memancarkan cahaya di matanya. Segera, dia juga sopan, mengambil botol batu giok di tangannya, lalu mencabut botolnya. Tiba-tiba, dan siang tebal keluar darinya. Meresap. Ini ramuan kelas atas untuk memulihkan True Origin? Tanda seru. Mencium dan siang ini, Du Jing hanya merasakan kelegaan dari dalam tubuhnya.
Bahkan sebelum dia mengambil ramuan itu, dia merasa bahwa asal sejati di dalam tubuhnya telah banyak pulih. Mendesis. Pada saat yang sama, di sekitar aula batu, terdengar suara AC. Jelas, Atrium Two Powerhouses itu juga menemukan bahwa ramuan ini tidak sederhana. Salah satu ramuan ini, ditempatkan di kota Liutian, mungkin cukup untuk membuat harga yang mengejutkan. Saat ini, masing-masing memiliki 2 botol, dan setiap botol memiliki 10-20 eliksir kelas atas. Tanda seru. Obat mujarab ini jelas merupakan kekayaan yang luar biasa. Dan anak laki-laki ini, bahkan tanpa mengedipkan alisnya, membuangnya, dan mereka menghela nafas dengan sikap yang begitu agung. Haha, dengan ramuan ini di tangan, bahkan jika Zhou Shao yang meledak selama 10 hari setengah bulan, kita masih bisa bertahan. Du Jing menelan pil eliksir, dan tiba-tiba dia merasa bahwa True Origin di dalam tubuhnya pulih dengan cepat, dan tawa keluar dari mulutnya. Melihat Atrium Peak lainnya ke pembangkit tenaga listrik, mereka juga dengan susah payah menuangkan obat mujarab dan ragu-ragu sebelum menelannya. Segera, gelombang True Origin yang kuat melonjak di sekitar mereka lagi. Ramuan kelas atas. Tanda seru. Melihat bahwa hanya dalam beberapa tarikan napas, para penjaga dan kapten yang telah memulihkan napas sebanyak mungkin, di mata banyak pembangkit tenaga lembah darah, ada pancaran yang dalam.